Oke, teman-teman, kita jumpa lagi live Instagram bersama Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram gratis ya teman-teman di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman ya, gua perlu disclaimer dahulu bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% guys ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksi kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya guys. Nah, teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini tuh sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lo gitu teman-teman ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda ya guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda guys. Nah, awal akan tersedia gratis secara langsung teman-teman ya, setiap hari Senin di live Instagram Pajak Smart. Oke, teman-teman, kita promosi dulu nih ya. Apakah teman-teman ada yang di sini calon konsultan pajak, atau konsultan pajak, atau mantan konsultan pajak ya? Atau petugas pajak? Atau lu mungkin mahasiswa atau karyawan yang lu pengen sukses berbisnis perpajakan dan akuntansi ya, hingga mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya ya. Saya membuka kelas baru nih ya, program konsultan pajak Pinter namanya. Nah, di pelatihan PKPP ini, Anda akan belajar cara ngembangin bisnis guys ya, perpajakan dan akuntansi, hingga menjadi miliarder di era digital ini ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dengan pelatihan intensif yang step by step, dan ada live coaching online langsung ketemu gue. Nah, teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, terdapat video pembelajaran step by step untuk Anda ya, dan yang paling penting kita akan jumpa langsung ya, via live coaching interaktif setiap hari Jumat kayaknya ya, bulan depan ya, bulan Februari. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya, PKPP lagi ada promo yang terbaik tahun ini ya. Ya cuma satu-satunya doang sih. Silakan daftar di website www.programkpp.com guys ya. Programkpp.com untuk bergabung sana guys. Oke, sekarang kita mau info dulu mengenai Rafael Alun ya. Om Rafael Alun yang luar biasa. Menurut gua orang baik lah ya dia, bukan orang jahat lah ya. Rafael Alun sudah divonis hari ini sama dengan Fathia Harris, tetapi berbedanya Fathia Harris divonis bebas, sementara Rafael Alun divonis 14 tahun penjara ya guys. Jadi yang gue tangkap nih ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya, yang kita tangkap informasinya adalah Bapak Rafael Alun itu menurut JPU, menurut Jaksa Penuntut Umum, dia terima gratifikasi 16M. Jadi dia tuh punya harta 150M guys. Dia punya harta 150M. Seorang pejabat negara ya, bukan konglomerat, bukan seorang pengusaha, punya duit 150 miliar. Oke? Dia terima gratifikasi 16 miliar. Kemudian dia diduga melakukan TPPU 94 miliar. Ditambah lagi TPPU lagi 31 miliar. Jadi total TPPU itu 100 lebih miliar gitu ya. Dia dijerat dengan Undang-Undang KPK dan Undang-Undang TPPU. Sorry, suara saya aneh ya. Mohon maaf ya, suara saya kurang jelas ya. Mohon maaf nih. Oke, kemudian dia dituntut oleh JPU penjara 14 tahun, denda 1 miliar, uang pengganti 18 miliar. Tetapi divonis hari ini, penjaranya betul 14 tahun, dendanya menjadi setengahnya, 500 juta, uang penggantinya hampir setengahnya, yaitu 10 miliar. Jadi, uangnya 150 miliar, dia cukup bayar 10 miliar. Nggak nyampe 10% dari harta dia, teman-teman ya. Tidak nyampe 10% dari harta dia, cukup untuk membereskan kasus ini, selesai ya. Bahkan lebih murah daripada gugatan terhadap si anaknya Mario Dandi ya. Jadi beginilah peradilan di Indonesia saat ini ya. Oke teman-teman ya, mengenai dia adil atau nggak adil itu teman-teman tinggal pikirkan sendiri lah ya. Tinggal lu tentukan sendiri apakah dia adil apa nggak adil ya teman-teman ya. Tetapi kita harus hormati keputusan hakim. Hakim adalah Tuhan ya, wakil Tuhan di movie ini ya. Jadi apa yang sudah hakim putuskan ya sudah gitu. Dan hari ini juga Fathia Harris divonis bebas ya teman-teman, luar biasa. Gue nggak nyangka ya Fathia Harris bisa bebas, dan ternyata bebas ya. Hakim telah menunjukkan independensinya, telah menunjukkan keberaniannya ya melawan penguasa. Bagaimana seorang penguasa yang luar biasa melawan warga negara sendiri, tetapi akhirnya hakim memutuskan bebas. Luar biasa ya, Fathia Harris the new Munir akhirnya bebas. Ini adalah kemerdekaan bagi semua orang ya, sebenarnya kemenangan bagi
bagi masyarakat ya, kemenangan bagi rakyat, bagaimana masyarakat biasa bisa menang melawan penguasa. Itu kan jarang-jarang kelihatan ya, cuman Fathia Haris tuh yang bisa tuh. Itu pun dengan modal viral ya. Kalau nggak viral, sudah cilaka dia ya. Untung dia bisa viral. Kalau gua kan susah viral ya. Oke, kita langsung diskusi tanya jawab teman-teman ya. Ada yang bertanya silahkan ditulis di komentar, mudah-mudahan gue bisa jawab ya. Bapak Aris Pokalips, malam kok sehat selalu. Malam Pak Aris, sehat selalu semuanya. Terima kasih semuanya. Lanjut, Bapak Swagoni Giri, malam Om, malam Pak Swagoni Giri. Bapak Rainci, malam kok, malam Pak Rain. Saya mau tanya, kalau perusahaan grup itu tetap dianggap entitas yang berbeda secara perpajakan ya kok? Betul Pu, yang penting NPWP-nya ya, lihat NPWP-nya. Kalau ada pembelian barang berarti pakai nilai wajar kok. Betul, betul. Jadi nggak ada masalah kok orang punya grup besar, grup kecil, orang punya afiliasi kemana-mana tuh nggak ada masalah. Itu boleh-boleh saja ya. Yang penting jual-jual barang itu pakai harga wajar. Jangan sampai lu mematikan kompetitor lu gitu ya. Jangan sampai gara-gara kita afiliasi kemudian harga itu dijatuhin serendah-rendahnya sehingga marketnya rusak. Sehingga persaingan usaha jadi rusak. Itu nggak boleh gitu ya Bu Pak Ren ya. Selama pakai harga wajar itu nggak ada masalah. Mau afiliasi, mau anak-anak perusahaan silakan aja nggak ada masalah. Ya mau konglomerasi bebas saja suka-suka aja. Yang penting harganya harga wajar. Oke, saya mau ngatakan tuh Pak Renci. Bapak Swagoni Giri, Om, kalau pengangguran sejak corona dan belum lapor SPT sampai hari ini, tipsnya gimana Om? Oke, menurut saya Pak ya, cukup lapor SPT 2023 saja ya. SPT 2023 kan belum terlambat nih lapornya kan. Ya udah laporkan saja ya. Kan tidak ada denda toh kalau belum terlambat kan. Nah, SPT 2022 dan 2021, 2020 kalau emang dia belum lapor ya sudahlah. Sementara nggak usah lapor dulu ya. Sementara nggak usah lapor dulu. Tetapi 2023 dia perlu lapor. Karena kan belum terlambat nih. Mumpung belum terlambat, laporlah sekarang. Kemudian harta diupdate, hutang diupdate, semua diupdate ya. Cuman penghasilan isi 0000 aja, nggak ada masalah kan? Gitu. Tetapi kan mungkin dia punya harta. Nah, untuk hartanya tolong diupdate hartanya ya. Diupdate hartanya, jangan ketinggalan hartanya. Oke, Pak, gitu doang. Saya mau tuh Pak Swagono Giri. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok, malam Bu Lisa. Mau tanya lagi nih kok. Untuk tabel TER PPh 21 ada tabelnya nggak? Ada Bu, di video saya yang mengenai PPh 21 juga sudah saya taruh di bagian deskripsi ya. Ada foldernya, tinggal Ibu klik saja, nanti ambil di situ file-filenya. Dan versinya nanti masih pakai versi lama kok, makasih. Versi ISPT maksudnya Ibu ya? Versi ISPT akan diubah menjadi versi yang web based, yang website based, tetapi sampai hari ini belum ready. Kita tunggu ya sampai akhir bulan ya. Mungkin saya rasa tanggal 20-an sudah launching lah ya. Sekarang ini lagi disiapin nih, karena kan tidak mudah ya bikin PPh21 itu ya. Jadi dia akan bikin satu sistem seperti PPh unifikasi begitu, nanti kita akan lapor melalui sana. Nah, mekanismenya bagaimana, tata cara gimana, kita belum tahu. Ya, sementara asumsi kita masih pakai ISPT. Tetapi saya rasa 1-2 bulan lagi sudah pasti akan berubah ke web-based. Dan memang seperti itu seharusnya. Gunakanlah web-based lebih baik. Gitu ya. Sementara mindset kita adalah masih yang lama. Tapi 1-2 bulan lagi akan diubah menjadi web-based. Dan kita tunggu-tunggu aja nanti caranya ya. Mengenai tabel, Ibu tinggal buka YouTube saya yang lain, yang judulnya PPh21. Nah, mungkin beberapa hari kemarin sudah ada banyak videonya ya. Di bagian deskripsi, Ibu tinggal klik aja di bagian itu, di deskripsinya, itu ada file-filenya di situ ya. Di situ ada foldernya, tinggal di-download aja, termasuk tabel-tabel TER-nya. Oke, semoga teman tuh Bu Lisa. Lagi pula di PP juga ada kok, di PP 58 dan PMK yang terbaru juga ada. Oke, thank you Bu Lisa. Bapak Swagone Giri. Melanjutkan yang tadi pengangguran lapor SPT. Harta dalam SPT gimana ya? Harta tetap dilaporkan Om ya. Harta tetap dilaporkan sesuai kondisi 31 Desember 2023. Oke? Hartanya pasti menurun dong. Kan kalau dulu harta dia punya 100, gara-gara dia nganggur, mungkin tinggal 80 contohnya, atau tinggal 90 gitu ya. Nggak mungkin hartanya naik dong. Kalau hartanya naik, itu bukan pengangguran namanya. Dia punya penghasilan, ya kan? Ingat ya, pemberian orang juga adalah penghasilan. Dapat hadiah juga adalah penghasilan. Dapat uang dari bapak, mama, anak, istri, atau siapapun juga adalah penghasilan. Jadi, walaupun dia tidak bekerja, selama ada uang masuk, itu penghasilan gitu ya. Nah, jadi mengenai harta, laporkanlah harta kondisi 31 Desember 2023 yang kemarin, Om. Nah, laporkan itu dulu nih. Laporan itu dulu supaya tidak terlambat dan tidak kena denda kan. Nah, mengenai 22, 21, 20, kalau emang dia belum siap bayar denda, ya nggak usah lapor. Karena kalau dia nggak lapor, sepertinya nggak akan keluar denda. Tetapi begitu dia lapor, langsung muncul dendanya.
Denda juga nggak besar sih, cuma 100.000 setahun gitu ya kalau orang pribadi. Oke. Semoga terbantu Pak Swagoni Giri. Bapak Swagoni Giri. Denda lapor SPT perorangan 100.000 hitungnya gimana Om? Jadi kalau Om tidak lapor SPT, terlambat lapor SPT gitu ya, SPT tahunan terlambat lapor, maka Om akan bayar 100.000 nanti setelah dilapor. Setelah SPT lapor, mungkin 1 bulan kemudian akan terbit tuh surat dendanya ya, STP. Nah, STP itu terbit, Om tinggal bayar, gitu aja Om. Jadi 100.000 per tahun ya. Jadi kalau 2 tahun nggak lapor SPT ya 200.000, begitu. Gampang sih kalau orang pribadi mah nggak terlalu berat. Oke. Semangat bantu Om Swagonegiri. Om Swagoni Giri. Beda suket PP23 dan PP55 apa Om? Oke, buat teman-teman ya, PP23 dan PP55 itu sama persis barangnya dan tidaklah menggantikan. PP55 tidaklah menggantikan PP23. Oke, PP23 dan PP5 itu barang yang sama saja ya. Kalau orang sudah punya suket PP23 kemudian tidak cetak PP55, tidak masalah gitu ya. Tanpa ada suket PP55 pun tidak ada masalah, gitu ya. Jadi tidaklah saling menggantikan, tidak berarti yang PP23 itu expired juga tidak ya. Pokoknya PP55, PP23 itu barang yang sama. Oke. Tetapi supaya kita aman, kita cetak ulang lagi aja ya. Supaya aman kita cetak ulang aja PP55, nanti isi sama persis gitu ya. Cuman namanya PP55 aja. Dulu namanya PP23 gitu dong. Oke. Semoga bantu Pak Swagonegiri. Bapak Burhan 0819. Malam Pak Wan, malam Pak Burhan. Mau tanya, kalau pendapatan bunga bank yang sudah dipotong pajak oleh bank, apakah masih ditambahkan ke pendapatan usaha untuk perhitungan pajak untuk PT perorangan? Oke, jadi gini. Untuk PT perorangan, ketika uang itu masuk, Bapak kan menjurnal. Bapak kan menjurnal sebagai bank di debit, kemudian kreditnya adalah pendapatan bunga bank. Kan begitu? Oke, debitnya adalah bank, kreditnya adalah pendapatan bunga bank, ya kan? Nah, ketika Bapak mau menghitung pajak nanti, kalau Bapak menggunakan metode PPh umum, yang namanya pendapatan bunga bank, Bapak koreksi fiskal negatif. Oke, Bapak koreksi fiskal negatif sehingga pendapatan bunga bank menjadi tidak dihitung ketika ketika mau menghitung PPh badan. Oke Pak ya, ini hanya berlaku untuk PTP yang menggunakan metode PPh umum ya. Artinya PPh yang 22% atau 11% itu, nah itu akan dikeluarkan ketika menghitung PPh badan. Nah, dalam arti bukan dikeluarkan itu tidak dicatat ya, dia tetap dicatat, tetapi dikoreksi fiskal negatif. Oke, apa itu koreksi fiskal negatif? Bapak coba cek di Google, biar lebih detail ya Pak ya, tata caranya. Pokoknya semua penghasilan-penghasilan yang sudah final itu akan dikoreksi fiskal negatif. Gitu Pak, semua penghasilan final dikoreksi fiskal negatif. Oke. Saya mau bantu Pak Burhan. Bapak Swagonegiri. Om, cara bayar angsuran pajak syaratnya apa ya? Dan caranya gimana? Makasih Om, makasih sama-sama. Maksud Bapak PPh 25 apa ya? Kalau yang Bapak masukkan adalah PPh 25, cara bayarnya itu sama seperti biasa, bikin e-billing ya. E-billing PPh 25 itu kodenya adalah 411125 100. Oke, 411125 100 ya untuk orang pribadi. Kalau perusahaan 41126. Oke. Syaratnya apa? Nggak ada syaratnya sih. Tinggal Om lapor SPT tahunan, kemudian dicentang bagian PP 25-nya, akan muncul angka PP 25, kemudian dibayar deh. Dibayar tiap bulan sampai tahun depan SPT lagi. Begitu Om ya. Oke. Seperti biasa bikin e-billing. Semoga bantu Om Swagonegiri. Ibu Licing 25. Malam kok, malam Bu Licing. Mau tanya, bulan Agustus baru dapat MPWP, tapi mau pakai PP55 UMKM, tapi tidak terpenuhi. Dan apabila ingin melaporkan SPT tahunan, apakah boleh menggunakan PP55 UMKM? Oke, maksud Ibu tidak terpenuhi itu bagaimana? Ibu mau cetak, tapi nggak bisa cetak gitu Bu ya. Nah, kalau Ibu mau cetak, tapi nggak berhasil cetak gara-gara tidak terpenuhi, Ibu perlu datang ke kantor pajak. Bilang ke AR, Bapak AR, mohon maaf nih, saya salah nih kayaknya nih. Waktu saya bikin MPWP kemarin tuh, saya tercentang yang namanya memilih PPh umum. Itu salah Pak, saya nggak ngerti. Tolong dikembalikan. Saya maunya UMKM 0,5%. Oke, nanti di AR atau di bagian pelayanan akan diotak-atik tuh di komputer dia tuh. Nah, sehingga kayaknya ada surat pernyataan gitu deh ya, sehingga kita akan digantikan dari PPh umum berubah menjadi PP55. Setelah kita berubah dari PPh umum menjadi PP55, barulah bisa dicetakkan surat suket keterangan PP55 itu. Gitu Pak Bu ya.
Jadi jarang-jarang sih orang tidak berhasil dapat PP55 ya ketika baru bikin MPP, kecuali dia memang sengaja mencentang atau mengklik menggunakan PPh umum ketika dia bikin MPP pertama kali. Nah, solusinya adalah Ibu datang ke KPP, minta diganti oleh KPP. Di sana dari PPh umum diganti menjadi PP55. Oke? Semoga terbantu, Bu Licing. Bapak Aris, kok suara jadi aneh? Ya, sorry ya, mohon maaf ya, aneh suara saya ya. Mohon maaf ya. Ini pakai ini nih. Nggak tahu deh kenapa. Normal-normal aja sih harusnya sih. Mohon maaf ya. Yang penting masih kedengaran ya. Bapak Rokimsyah, malam kawan, malam Pak Rokimsyah. Jika pakai jasa konsultan pajak, apakah dibantu perbaiki laporan keuangan yang kacau? Terserah Bapak dan terserah konsultannya, tergantung kesepakatan, Pak. Yang namanya konsultan kan jasa ya, dia bisa melakukan apapun. Dia bisa melakukan apapun yang Bapak perintahkan. Jadi silakan Bapak kasih tahu si konsultan, Bapak konsultan, saya maunya begini begini begini. Saya maunya melakukan ini nih. Ya sudah. Kalau konsultan itu mampu, ya sudah dikerjakan gitu, Pak. Kalau dia nggak mampu, cari orang lain, begitu Pak ya. Jadi dalam dunia jasa semuanya bisa ya, kecuali menghidupkan orang yang sudah mati itu nggak bisa. Tapi dalam dunia konsultan semuanya bisa Pak. Silakan Pak ngomong ke konsultannya, yang kacau bisa dibikin bersih, rapi, yang rapi juga bisa dibikin kacau. Terserah Bapak atur aja. Semoga bantu Pak Rokimsyah. Bapak Aris Pokalips, bukan suara asli kok, mungkin settingannya. Iya nih, saya mohon maaf nih, nggak ngerti settingan audio saya, mohon maaf ya. Bapak Stanley Jonathan, malam kawan, malam Pak Stanley, gimana Pak? Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Bapak Webare Mikel, malam kawan, malam Pak Web. Tolong tanya, kalau ada pembelian bahan untuk dijual pada 28 Desember 2023 yang akan dilunasi di bulan Januari 2024, oke, terus? Terpotong Pak, itu SPT-nya gimana kok? Oke, ini pribadi atau badan Pak? Kalau ini badan, maka Bapak harus menjurnal ya. Debitnya itu adalah pembelian, kreditnya itu adalah hutang usaha, ya kan? Berarti masih hutang nih, nggak ada masalah. Nah, kalau Bapak orang pribadi, kalau menurut saya sih, kalau angkanya kecil, nggak usah dihitung lah, ya. Jadi angka kecil untuk piutang dagang maupun hutang dagang nggak terlalu penting untuk dihitung kalau menurut saya, orang pribadi ya. Tetapi kalau angkanya besar dan mempengaruhi harta Bapak, maka sebaiknya Bapak laporkan. Jadi Bapak laporkan, nanti ada yang namanya barang dagang, kemudian ada namanya hutang, gitu ya. Jadi di barang dagang Bapak masukin, kemudian di hutang Bapak masukin. Gitu, supaya cocok ya. Nah, kalau saya sih jarang-jarang ya orang pribadi saya laporkan seperti itu. Biasanya sih saya cuekin aja. Kalau yang namanya hutang maupun piutang tuh saya cuekin aja. Kan mereka balancing sendiri nanti. Gitu Pak ya. Kalau badan nggak bisa ya. Kalau badan harus di jurnal. Oke. Semoga bantu Pak Webar Mitchell. Ibu Adinda SPI 03. Malam Pak, malam Bu Adinda. Saya mau tanya, tarif pajak final 0,5% berlaku sejak mulai berdirinya usaha atau sejak kita punya NPWP? Terima kasih Pak. Jawabannya adalah sejak punya NPWP Bu ya. Bukan sejak usaha. Bukan sejak dia mulai bayar 0,5%, bukan ya. Tetapi sejak dia punya NPWP. Oke. Jadi kalau dia punya NPWP nih, dia kerja di kantor kan, kerja kantor, tahun kelima dia baru mulai usaha, maka itu sudah dihitung tahun kelima UMKM. Dia akan berakhir di tahun ke-7. Bukan dia mulai dari situ untuk 7 tahun kemudian, tidak ya. Nah, jadi PPh UMKM adalah dimulai sejak dia punya NPWP. Walaupun dia tidak memanfaatkan di tahun-tahun awalnya, tetap dihitung sudah berjalan tuh kargonya. Kargo setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah berjalan sejak dia punya NPWP. Oke? Dan semua itu dimulai dari 2018 ya, 2018. Sehingga 7 tahun akan berakhir di Desember 2024 tahun ini. Gitu, Bu. Oke. Semoga terbantu Bu Adinda. Tadi Ibu Bapak Webar Mitchell udah ya. Bapak Webar Mitchell, makasih. Sama-sama Pak. Ibu Ningkawa. PTA berdiri 2021. Tidak pernah lapor PPh 21. Karena masih pencatatan omset di bawah 4,8 M bayar 0,5%. Oke, apakah PP21 yang tahun 2023 dari Januari sampai Desember boleh dilaporkan sekarang? Karyawan semua di bawah PTKP. Oke, jadi gini Bu Ning, kalau karyawan di bawah PTKP memang tidak perlu dilaporkan kecuali bulan Desember.
Oke. Jadi masa Januari sampai November 2023 tidak usah dilapor karena di bawah PTKP. Nah, khusus bulan Desember itu wajib dilaporkan ya. Ada masa bulanan, ada masa tahunan, wajib dilaporkan. Di bulan ini dilaporkan sebelum tanggal 20. Oke. Kalau ada pembayaran dibayar sebelum tanggal 10, kalau ada pelaporan lapor sebelum tanggal 20. Oke, Bu ya, di bulan Januari ini ya, laporkan yang masa Desember dan Ibu perlu mencetak yang namanya bukti potong bukti potong A1 ya, 1721 A1 setiap karyawan mesti dibikin untuk setiap karyawan di tahun ini. Di tahun 2023. Oke, Bu. Untuk Desember aja ya. Semoga teman-teman Bu Ning Kawa. Ibu Cecilia Teja mau tanya, bila WP pribadi beli tanah dari orang pribadi juga dengan pembayaran sebagian di tahun 2023 dan sebagian di 2024, bagaimana pelaporannya di SPT? Oke, contoh nih ya, Ibu beli tanah 500 juta. Oke, Ibu bayar 200 juta di tahun 2023. Ibu bayar sisanya 300 di 2024. Oke, maka di bagian harta Ibu laporkan 500 juta. Oke, totalnya Ibu laporkan ya di bagian harta. Di bagian hutang Ibu laporkan 300 juta. Gitu, Bu ya. Jadi di bagian harta laporin full, di bagian hutang adalah dilaporkan senilai hutang yang masih terhutang 31 Desember 2023. Gitu, Bu ya. Jadi yang kita laporkan nilai harta adalah nilai totalnya, nilai hutang adalah nilai hutang yang masih terhutang pada 31 Desember. Sesimpel itu. Oke? Saya mau ngatakan tuh Bu Cecilia. Bapak One of Sophia. Malam kok, malam Mbak Sophia. Saya mau tanya, kalau PPh tarif TER dan karyawan resign di pertengahan bulan, itu gimana kok? Oke, tetap sama Bu ya, tetap sama. Oh, karyawan resign ya, karyawan resign. Pertengahan bulan, saran saya sih tetap sama Bu ya, saran saya tetap kita potong TER saja. Kita potong sesuai dengan tabel TER. Oke, sambil kita menunggu pemberitahuan dari pajak bagaimana nih solusi nanti untuk orang-orang seperti ini yang akan jadi LB kan, kita khawatir LB kan. Jadi sementara ini kita tetap potong sesuai dengan tabel TER. Oke, nanti mungkin di bulan 2, bulan 3 akan ada pengumuman dari DJP gimana solusinya untuk yang mengalami LB-LB seperti ini. Gitu ya. Gitu sih Bu. Jadi sementara solusinya adalah potong dulu deh, kita potong dulu sesuai aturan dulu. Nanti kita tunggu bagaimana perintah DJP untuk menyelesaikan masalah-masalah LB seperti ini. Oke? Semoga terbantu Pak Ibu Wan Sophia. Bapak Leo Pacoy, PPh 21 Direktur sekaligus Owner CV gimana? Oke, yang namanya Owner CV tidak ada yang namanya PPh 21. Gitu Pak ya. Yang namanya owner CV atau komanditer aktif CV atau komanditer tidak aktif, ketika dia mengambil uang dari CV, itu namanya prefer. Tidak ada yang namanya gaji, tidak ada yang namanya PPh 21 atas ownernya CV. Tidak ada ya. Jadi, semua uang yang diterima oleh ownernya CV, oleh komanditer dalam CV adalah prefer. Oke? Gitu aja Pak. Prefer diambil dari laba ditahan. Kalau laba ditahan sudah habis, prefer diambil dari modal. Udah, gitu aja ya. Jadi tidak ada yang namanya gaji kepada direktur CV, tidak ada yang namanya PPh 21 atas pemilik CV itu tidak ada. Yang ada adalah pengambilan prefer. Gitu aja Pak. Oke. Saya mengatakan tuh Pak Leo Pacoy. Bapak Aris Sapo Calips, suaranya sudah seperti biasanya. Loh, kok bisa ya? Aneh ya? Saya nggak ngapa-ngapain. Thank you Pak Aris. Seperti software-software di handphonenya deh kayaknya. Bapak 16879015. Wah, malam kawan, malam Pak. Mau tanya, anak saya sebaiknya buat MPWP KLU apa agar supaya dapat PPh final? Oke, paling gampang adalah dia gunakan KLU yang namanya pedagang eceran. Nah, cari aja tuh pedagang eceran. Setelah lulus kuliah, ada jual barang di online dan main saham. Kebetulan nilai sahamnya naik untung. Oke, dia jual apa Pak? Kalau dia jual contohnya jual komputer gitu ya, ya udah nanti tinggal cari yang namanya pedagang eceran elektronik gitu. Kalau dia menjual barang-barang rumah tangga, tinggal ditulis menjual perdagangan eceran rumah tangga, gitu aja. Gitu Pak ya. Jadi tinggal dicari KLU yang paling mendekatinya aja, yang paling mendekati sesuai yang barang-barang yang dia jual. Gitu doang Pak, ya. Di bagian profil ya, di bagian profil, di bagian KLU, tinggal klik yang namanya usaha, kemudian klik yang namanya pedagang eceran. Nah, tinggal cari tuh, dagang eceran apa barangnya. Gitu Pak ya. Oke.
Saya mengatakan tuh Pak 16879015. Bapak Ibu Arijani 67. Suaranya berubah-ubah kok, kadang ngebas, kadang normal. Waduh. Mungkin sudah saatnya ganti ini kali. Nggak tahu saya. Ya, mohon maaf ya. Bu Arijani. Kenapa ya begitu ya? Thank you Bu ya. Ntar coba saya cari solusinya deh. Bapak Pandi Prascita. Malam kok. Malam Pak, mau tanya, untuk harta tanah dan aset, kita haruskah dilaporkan secara real? Jawaban saya harus. Atau cukup beberapa saja yang dilaporkan? Jawaban saya adalah harus dilaporkan real sesuai apa adanya. Gitu Pak ya. Udah, ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan ya. Jawabannya adalah laporkanlah semuanya real sesuai kondisi yang sebenarnya. Oke, saya mengatakan itu Pak Pandi. Ibu Cecilia Teja tanya lagi. Tabungan harian di bank terdiri dari mata uang rupiah dan USD. Apa boleh digabung saja di SPT? Kalau saya, Bu, lihatlah nomor rekeningnya. Apakah nomor rekeningnya sama atau berbeda? Kalau nomor rekeningnya berbeda, maka saya bikin baris yang berbeda. Kalau saya gitu sih. Jadi kalau nomornya ini, terus nomor ini lagi, nomor beda, ya sudah, saya laporkan di baris yang berbeda. Jadi saya laporkan itu bukan berdasarkan nama banknya, bukan berdasarkan dolar ataupun rupiah, tetapi berdasarkan nomor rekening. Jadi nomor rekening ada 5, ya udah 5 baris saya bikin. Kalau nomor rekening ada 10 baris gua bikin. Gitu. Kalau saya sih gitu Pak ya, kalau saya ya. Lebih detail akan lebih baik. Semua teman itu Bu Cecilia. Ibu Ahyu MC. Pak Awan, sebenarnya untuk pegawai tetap dan tidak tetap yang penghasilan di bawah PTKP, apakah NIK mereka tetap harus dicantumkan dan dibuatkan Bupot PPh 21-nya? Jawabannya perlu Bu ya. Siapapun yang namanya pegawai tetap itu harus dibikinin bukti potong A1. Mau penghasilannya di atas PTKP ataupun di bawah PTKP. Gitu Bu ya. Semua karyawan tetap harus dibikinkan bukti potong A1 oleh perusahaan di bulan Desember. Oke. Nah, untuk pegawai tidak tetap, itu akan dibikinin bukti potong setiap bulan. Jadi ada 12 lembar bagi pegawai tidak tetap. Gitu, Bu ya. Jadi, bukti potong itu dibikin bukan berarti harus ada PPh 21-nya, enggak. Walaupun dia tidak ada PPh 21, tetap harus dibikin bukti potong. Oke. Saya mengatakan itu Bu Asyub. Ibu Elisa, suara kecil kok. Ya, mohon maaf ya, suaranya kecil gede gitu loh. Mohon maaf nih ya. Bapak Sony Tan 608. Malam kawan, malam Pak Sony. Mau tanya, pembelian perhiasan emas di pabrik dan dibukakan faktur pajak, apakah harus dilaporkan di SPT tahunan? Oke. Mengingat kami masih menggunakan pelaporan format PPNDM. Terima kasih. Ini Bapak perusahaan emas ya? Kalau Bapak ini perusahaan emas, perlu dilaporkan Pak. Kalau Bapak perusahaan dagang emas, perlu dilaporkan ya. Tetapi kalau Bapak orang pribadi biasa kayak saya nih ya, kemudian beli emasnya juga nggak banyak ya. Kalau saya sih males. Kalau saya langsung saya laporkan sebagai uang tunai aja. Yang sifatnya dolar ataupun emas, biasanya sih saya lapor sebagai uang tunai. Kalau nilai kecil-kecil gitu ya, males ngitung-ngitungnya gitu. Tetapi kalau nilainya besar, ya boleh juga kalau Bapak mau laporkan yang benar ya. Lebih detail akan lebih bagus. Intinya sih semakin detail akan semakin bagus. Gitu sih Pak. Cuman yang biasanya dolar sama emas, saya males. Langsung saya jumlahin aja semua sebagai uang tunai. Atau setara kas lainnya juga boleh. Oke, kalau saya sih gitu Pak ya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Semua teman tuh Pak Sony. Oke, makasih Pak Sony. Lanjut, Ibu Venia Agustin. Malam kok, malam Bu Veni. Jika karyawan kerja dari Januari ke Juni dan potong PPh di perusahaan A dan bekerja di perusahaan B Juli ke Desember, gimana hitung pajaknya kok? Nggak ada masalah Bu. Berarti kan dia akan terima 2 bukti potong. Betul ya? Bukti potong dari PT A 1 lembar, bukti potong dari PT B 1 lembar. Oke? 2 bukti potong ini akan dia input di dalam SPT tahunan dia. Input ada 2 bukti potong. Kemudian dia juga menginput ada 2 penghasilan dari pekerjaan dari 2 perusahaan. Kemudian di halaman induk akan terhitung secara otomatis, kemungkinan besar ada kurang bayar. Gitu ya. Karena kan dia dapat 2 kali PTKP gitu. Jadi kemungkinan akan dapat bukti bayar akan mungkin kurang bayar di SPT halaman induknya. Ya nggak apa-apa, tinggal dibayar aja nilai pajaknya. Seperti sih gitu ya yang saya tahu Bu ya. Oke. Sama teman tuh Bu Feni. Ibu Nita Yunita. Malam kok, malam Bu Nita. Kalau untuk bukan pegawai yang tidak ber-NPWP, apakah tarifnya masih sama? Apakah juga progresif? Jawabannya sama saja, cuman lebih tinggi 20%. Gitu Bu ya.
Jadi kategori bukan pegawai itu tarifnya sama ya, bruto dikalikan 50% dikalikan tarif progresif PPh 17 ya. Nah, kalau dia tidak punya MPWP, maka lebih tinggi 20%. Itu hal yang normal, sama aja. Jadi tidak ada yang berubah dalam hal itu ya. Dalam hal bukan pegawai, itu tidak ada yang berubah. Kemudian, dalam hal yang tidak ber-MPWP, itu sama saja, akan ada kenaikan 20%. Itu hal yang sama, masih tidak berubah. Oke? Semangat bantu Bu Nita. Ibu Ningkawa. PTA nambah modal disetor masing-masing pemilik saham. Modal disetor tersebut dari laba ditahan. Tujuan menambah modal disetor di akta untuk merubah akta perusahaan dari mikro menjadi kecil. Apakah ini kena dividen? Jawaban saya tidak, Bu ya, tidak. Laba ditahan kan ditarik sebagai dividen. Dividen diinvestasikan kembali sebagai saham, ya kan? Saham baru. Maka ini termasuk kategori investasi. Jadi nggak usah khawatir, ini tidak kena pajak dividen. Tetapi ingat ya, dilapor di e-reporting PPh, e-reporting dividen ya, wajib ya. Gitu Bu ya. Jadi nggak ada masalah, tinggal dia investasikan kembali sebagai saham, kemudian dia laporkan di e-reporting dividen selama 3 tahun berturut-turut. Gitu aja. Oke. Semoga bantu Bu Ningkawa. Bapak Budi IRT2PB. Pak, jika orang pribadi buat MPWP 2019, namun baru punya usaha tahun 2023, untuk perhitungan PPh UMKM dari 2019 atau dari 2023 ya? Jawabannya dari 2019 Pak ya. Dari sejak dia punya MPWP. Bukan sejak dia pertama kali usaha. Bukan sejak pertama kali dia membayar PPh, bukan. Tetapi sejak awal dia punya MPWP. Disitulah dihitung mulai argo tahun ke-1, tahun ke-2, ke-3, sampai tahun ke-7. Gitu Pak ya. Walaupun dia di tahun ke-7 ujung baru mulai usaha, ya udah, itu tahun terakhir untuk dia mulai usaha, yang usaha UMKM. 0,5%. Gitu Pak ya. Semoga teman-teman Pak Budi. Bapak Stanley Jonathan. Malam kawan, malam Pak Stanley. Kalau mau belajar pajak, bagusan mulai dari mana ya? Terima kasih. Bapak bisa beli sebuah buku pajak di Gramedia, kan beres. Atau Bapak bisa datang ke YouTube ya, ada banyak sekali ya. YouTube-nya Pak Faris juga bisa. YouTube-nya Pak Faris Yustian tuh, belajar pajak di situ tuh luar biasa ya. Pak Faris sangat jago. Atau Pak Faris juga membuka kelas-kelas apa tuh? Kelas-kelas brevet ya, juga ada di Pak Faris juga boleh. Gitu Pak ya. Jadi bebas aja Pak Stanley. Dari YouTube juga banyak gratis, beli bukunya boleh, di Gramedia boleh, atau ikut ke pelatihannya Pak Faris juga boleh. Gitu Pak. Bebas Pak ya. Semua teman tuh Pak Stanley. Paling penting sih pengalaman Pak, nanti pengalaman juga akan berjalan kok seiring waktu. Bapak Hayanto 33. PP5 itu hanya beda pada PTKP-nya ya kok? Betul, PTKP kan dari level pertama dari 50 juta menjadi 30 juta kan. Kemudian level keempat ditambah satu level setelah 5M menjadi 35%. Udah, itu doang. Gitu. Itu sih bukan PP 55, itu sudah ada di Undang-Undang HPP ya. Di Undang-Undang HPP cuma ditegaskan kembali di PP 55 gitu. Sedangkan yang bagian UMKM-nya sama persis. Gitu Pak ya. PTKP sih nggak berubah ya, cuman levelnya yang berubah ya. Level PPh progresif orang pribadi yang berubah. Yang 5%, 15%, yang awalnya 5% itu 50 juta, sekarang jadi 60 juta. Gitu doang. Kemudian tambah satu level menjadi yang 35% gitu ya. Sedangkan PTKP nggak berubah ya. PTKP masih sama ya. 54 juta tambah 4,5, 4,5, 4,5 gitu. Saya mengatakan itu Pak Hayanto. Menghilang tadi Pak Hayanto, Pak Hayanto. Mohon maaf ya, saya cek lagi Pak. Terhilang tadi. Mana dia? Terpotong tadi Pak Hayanto terakhir. Pak Hayanto udah. Oke. Kemudian Bapak H. Kartadi, jika meminjam uang dari saudara di WNA, bareng-bareng beli properti di Indonesia, tetapi namanya nama saya. Apakah diharuskan ada bunga hutang ke saudara WNA saya? Nggak perlu Pak, nggak perlu ada hutang ya kalau orang pribadi ya. Kalau sesama orang pribadi tidak perlu ada hutang, nggak perlu bayar bunga. Dan saya harus memungut potongan bunga 10%, tidak perlu Pak. Kalau orang pribadi ke orang pribadi, setahu saya tidak pernah ada masalah mengenai bunga-bungaan seperti ini. Bunga-bunga itu hanya menjadi masalah ketika hutang pemegang saham di sebuah PT, itu yang bermasalah, gitu Pak. Sedangkan kalau orang pribadi ke orang pribadi, hampir nggak pernah masalah, nggak pernah mengalami masalah. Oke? Nggak masalah Pak, silakan aja hutang berhutang.
Semua teman tuh Pak Hakar tadi. Ibu Christine 5659. Malam kok, malam Bu Christine. Perhitungan PP21 bukan pegawai berubah ya? Tarifnya juga berubah ya? Setahu saya tidak berubah, Bu. Yang namanya kategori bukan pegawai itu tidak berubah sama sekali ya. Tetaplah bruto dikalikan 50% dikalikan dengan tarif PPh progresif. Udah gitu doang. Cuman yang berubah adalah setahu saya sudah tidak ada lagi akumulatif dan sudah tidak ada lagi akumulatif sih dan tidak lagi PTKP dalam rangka memotong ya, rangka memotong bukan pegawai. Tidak memperhitungkan PTKP dan tidak memperhitungkan akumulatif. Yang saya pahami seperti itu ya. Kalau dulu kan berkesinambungan dengan tidak berkesinambungan ada perbedaannya tuh, ada perbedaan di PTKP. Kalau sekarang udah enggak. Pokoknya bruto kalikan 50% kalikan dengan tarif PPh pasal 17. Udah, gitu aja. Gitu. Semua teman tuh Bu Christine. Ibu online sopir. Hai, halo Bu, Pak. Ibu Yunita CP. Malam Bu Yunita. Saya baru terima STP untuk masa pajak Agustus 2018. Jatuh temponya Juni 2023. Suratnya saya abaikan atau dibalas. Sudah kadaluarsa pajak ya? Jadi gini Bu, mohon maaf nih. Kalau STP sudah terbit, maka kita sudah harus dibayar, gitu ya. Jadi yang dimaksud kadaluarsa adalah kalau dia belum terbit. Kalau dia belum terbit STP, maka dia sudah tidak bisa lagi menerbitkan STP untuk 5 tahun ke belakang. Oke. Tetapi kalau STP sudah terbit, maka itu masih berlaku terus ya. Tidak ada expirednya. Kita tetap harus bayar. Gitu, Bu ya. Semua teman-teman Bu Yunita. Ibu Nita Yunita 007. Kalau piutang yang dibayar berikut bunganya, apakah kena PPh 23? Piutang dibayar berikut bunganya. Piutang apakah kena PPh 23? Piutang apa ini, Bu? Ini piutang ini maksudnya hutang piutang kan? Hutang piutang biasa gitu ya. PPh 23 kena, Bu, kena ya. PPh 23 atas bunga ya, 15%. Setahu saya begitu ya. Kena PPh 23 atas bunga 15%. Kalau memang bayar bunga ya, bunga atas hutang kan. Nah, semua teman tuh Bu Nita Yunita. Bapak Burhan, terima kasih. Sama-sama Pak Burhan. Bapak Ibu Asyu MC, Pak, apabila PT menyewa bangunan untuk usaha di Desember 2023 dengan nilai sewa dibayar untuk 1 tahun sekaligus, apakah pembebanan sewa di SPT 23 dihitung hanya 1 bulan saja? Jawaban saya iya. Iya, Bu ya. Jadi ketika Ibu bayar, Ibu jurnal sebagai sewa dibayar di muka. Oke? Setelah 31 Desember, Ibu potong kan, Ibu bikin penyesuaian kan. Nah, ketika Ibu bikin penyesuaian, Ibu menjurnal yang namanya biaya sewa dong. Biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Hanya 1 bulan saja yang Ibu akui. Yang 11 bulan itu masih tertampung di aset yang namanya sewa dibayar di muka. Gitu Bu ya. Semua teman tuh Bu Asyu. Bapak 16879015. Malam kawan, malam Pak. PT saya 2018 berdiri, setiap tahun pajak yang dibayar naik. Tapi 2023 mengalami penurunan penjualan. Proyeksinya akhir tahun akan lebih bayar. Bisa diperiksa sebaiknya bagaimana? Oke, solusinya adalah Bapak buang PPh 23-nya atau PPh 25-nya Bapak buang alias dikorbankan alias dihanguskan. Oke, dengan cara apa? Dengan cara dijurnal ke beban pajak. Udah, jurnal ke beban pajak, kemudian dikoreksi fiskal. Selesai, dibuang. Gitu, Pak ya. Kalau Bapak masih agak bingung, coba cek di YouTube saya juga ada sih. Saya pernah ngomong 1 atau 2 kali gitu ya, mengenai membuang PPh 25 atau PPh 23, kredit pajak gitu. Jadi dibuang dengan cara dijurnal ke beban pajak, kemudian dikoreksi fiskal. Udah. Jadi yang tadinya LB, kita kondisikan menjadi kurang bayar. Kurang bayar sedikit aja lah. Gitu, Bu. Pak ya. Jangan sampai LB. Kalau SPT tahunan LB, itu pasti diperiksa pajak. Ngapain kita cari risiko? Semua teman tuh, Pak 1687. Bapak KY Collection. Anak saya bikin MPP Januari 2023. Karena kerjanya cuma 2 bulan, terus nggak kerja lagi. Sedangkan anak saya punya tabungan lebih dari penghasilan kerja 2 bulan. Bisa selisihnya dianggap hibah dari orang tuanya? Jawabannya bisa, Pak, kalau memang itu hibah. Nah, pertanyaannya adalah uang itu dari mana? Kalau uang itu memang dari hibah orang tua, ya sudah, dia laporkan saldo tabungannya, nanti dia laporkan sebagai penghasilan hibah dari bapak saya, gitu. Ya, jadi bukan pertanyaannya boleh atau nggak boleh hibah, pertanyaannya bagaimana kondisi sebenarnya. Kalau memang sebenarnya itu uang hibah, ya hibah. Kalau sebenarnya itu bukan hibah, nah kita tanya,
apakah itu ada usaha atau apa gitu. Gitu Pak ya. Jadi laporkanlah kondisi yang sebenarnya. Semoga terbantu Pak KY Collection. Ibu Yunita CP, kok saya desain grafis, pakainya Norma. Tahun ini tidak bayar sama sekali. Tahun depan perhitungan bayar pajaknya bagaimana ya? Saya hitung omset 2023 dikali Norma dikurangi PTKP hasilnya minus. Jadi ibu nggak usah khawatir, ibu sudah betul ya. Jadi kalau penghasilan kita anggaplah 100 juta gitu ya, 100 juta dikalikan 50%, itu kan berarti cuma 50 juta ya, 50 juta, kemudian dihitung PTKP kan jadi minus. Nah, sehingga kan 0 PPh-nya. Ya sudah, begitu aja Bu. Udah betul itu. Lapor SPT-nya 0, nihil, tidak usah bayar pajak ya. Tetapi jangan sampai LB ya Bu, jangan sampai LB. Artinya, kalau ada bukti potong PPh 21 itu jangan di-input. Buang aja, jangan di-input. Gitu Bu. Ya. Jadi sudah betul, Ibu sudah betul. SPT-nya itu SPT nihil yang penting ya. Nah, semoga teman-teman Bu Yunita. Bapak Andri Tanko, untuk pribadi, Januari ini masih bisa bayar pajak final 0,5% atau sudah normal kok? Masih Pak, masih sampai Desember 2024 ya. Masih sampai Desember 2024. Sampai akhir tahun ini masih bisa. Jadi nggak usah khawatir Pak. Kita tunggu presiden baru ya. Siapa tahu presiden baru memperpanjang atau bikin permanen. Kan bagus ya. Semua teman tuh Pak Andri Tan. Ibu Cindy Lovely 05. Pak, ya gimana Bu Cindy? Bapak Ibu Ayuk Sadewa. Malam kok, malam Bu Ayuk. Untuk jasa konstruksi perencanaan, biasanya kena berapa persen PPh-nya? Saya agak lupa Bu kalau persentasenya ya. Mungkin 2,65 atau berapa gitu deh. Coba Ibu cek ke Google Bu ya. Coba cek ke Google, saya takutnya nggak hafal. Mungkin 2, berapa gitu. Coba cek ke Google Bu ya. Supaya lebih jelas. Saya agak lupa juga. Oke. Selamat bantu Bu Ayu. Ibu Suryati. Malam kawan, malam Bu Suryati. Bagaimana Bu? Ibu Risti Dewi Permatasari. Kalau misal bagaimana Bu? Terpotong Bu Risti. Bapak One of Sophia. Malam kok. Kalau tarif PPh 21 terbaru dengan menggunakan TER, itu kalau di pertengahan tahun karyawan resign bagaimana ya Pak? Oke, jadi kita nggak usah pusing teman-teman ya. Pokoknya potonglah TER Januari, TER Februari, Maret, TER, kita potong aja semuanya sesuai aturan. Mengenai karyawan resign yang bakal jadi LB dan sebagainya, kita tunggu pengumuman atau anjuran atau petunjuk dari pemerintah nanti ya. Masih dipikirin sama mereka. Gimana caranya ini ngeberesin LB ini ya. Masih dipikirin, masih dibuat solusinya oleh pemerintah. Kalau saya sih kemarin sudah saya bikin video ya cara kasih solusinya ya. Cuman negara kan nggak tahu mau ikutin solusi saya apa enggak ya. Jadi sementara ini kita potong saja sesuai dengan tabel TER. Oke, kalau dia resign, kita bilang kita tetap potong. Kita tetap potong sambil menunggu petunjuk dari pemerintah pusat maunya bagaimana solusi untuk yang orang resign di tengah tahun begini. Oke, gitu Pak ya. Nah, kalau sudah ada petunjuk, barulah kita sampaikan kepada si karyawan. Sementara seperti itu Pak, memang belum ada solusi. Orang pasti akan kena lebih bayar kalau dia sampai di tengah tahun berhenti. Semua teman tuh Pak One of Sophia. Ibu Cecilia Teja, untuk obligasi yang dilaporkan di SPT nilai nominal, nilai modal atau nilai pasar. Kalau saya sih nilai modal aja Bu, biar nggak bingung. Kan nggak jauh-jauh beda lah ya. Kalau obligasi ya paling 97% atau 102%, nggak nyampe 10% lah kenaikannya ya. Jadi kalau saya sih harga modal aja deh, biar nggak pusing. Gitu Bu ya. Kalau saya sih gitu ya, biar nggak pusing. Karena begitu Ibu laporkan harga nominal atau harga nilai pasar, akan jadi aneh. Akan jadi ada kenaikan atau ada penurunan, kita jadi bingung. Lagi pula nggak besar kan nilainya. Jadi sudahlah, laporkanlah harga modal aja, harga ketika kita masukin, harga ketika kita beli, gitu sih. Nah, saya mengatakan itu Bu, saya lihat aja. Ibu Dian Fajar Primas, Pak Awan, kalau klien klaim PPh 24 tetapi tidak kasih bukti potong, boleh nggak sih kita nggak usah kasih PPh 23? Gimana Pak? Klien klaim PPh 24 tapi tidak kasih bukti potong, boleh nggak sih kita nggak usah kasih PPh 23? Gimana? Nggak nyambung Pak? Mohon maaf, nggak nyambung pertanyaannya. Intinya sih harus ada bukti potong Pak. Ketika kita mengatakan ada bukti potong, maka harus ada bukti potongnya. Lebih baik begitu. Kan ada nomornya kita butuh input. Oke? Teman-teman tuh Bu Dian. Bapak Rokim Syah, masih aman kok suaranya, makasih. Jawabannya Pak, sama-sama Pak Rokim Syah.
Ibu Suryati 1015. Mau tanya, kalau kita ingin cek NPWP lawan transaksi di sistem perpajakan, bisa nggak Pak? Cek NPWP lawan transaksi. Wah, saya belum pernah coba tuh Pak. Kadang kalau data Bupot unifikasi tidak tertera nama lawan transaksinya. Oh, ya berarti cancel itu Pak. Berarti itu salah Bu. Justru di situ, justru di PPH unifikasi itulah tempat kita untuk mengecek NPWP orang. Gitu Bu ya. Jadi justru di PPH unifikasi itulah tempat kita untuk ngecek NPWP orang. Kalau di situ dia tidak muncul, berarti tidak valid dia punya NPWP. Gitu aja Bu. Omelinnya itu orangnya, suruh dia kasih kita NPWP yang benar. Gitu Bu ya. Mungkin ada perubahan apa gitu. Oke. Sama teman tuh Bu Suryati. Bapak Maca Latte. Malam Pak Maca. Biaya kendaraan, baik penyusutan dan bensin, yang dikeluarkan perusahaan untuk kendaraan yang digunakan karyawan bekerja, apakah dianggap sebagai penghasilan natura bagi karyawan tersebut dan dipotong PPh? Oke, ini hanya akan jadi natura jika ya salah satu dari dua ini terpenuhi. Yang pertama adalah si karyawan itu adalah pemegang saham. Yang kedua adalah gaji dia lebih dari 100 juta per bulan. Udah, gitu Pak ya. Kalau salah satu ini terpenuhi, maka itu jadi natura dan menjadi objek PPh 21. Oke. Kalau dua-dua ini tidak terpenuhi, maka dia itu bukan natura, dia itu menjadi beban operasional biasa. Jadi beban konsumsi beban apa namanya? Beban bensin biasa, beban penyusutan yang biasa gitu ya. Nah, itu kalau dia bukan pemegang saham dan gajinya tidak nyampe 100 juta sebulan. Oke, tetapi kalau dia adalah pemegang saham atau dia gaji lebih dari 1 juta sebulan, maka dia langsung kena natura dan jadi objek PPh 21. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan masuk ya Bu ya. Semoga teman-teman Bu Maca. Bapak Web Bare Mitchell. Pribadi kurang lebih sebesar 8 juta dan pelunasan kita ke supplier via rekening bank. Berarti kalau nggak dilaporkan di SPT, harta di rekening bank berkurang atau lebih kecil dari SPT tahun lalu. Oh, kecil Pak. 8 juta mah kecil. Tidak perlulah. Nggak perlu. Kalau saya bilang sih 8 juta nggak perlu. Bapak tinggal laporkan ke uang tunai aja. Tinggal di balancing ke uang tunai aja. Terlalu kecil Pak. 8 juta mah tidak berarti sama sekali. Kalau saya sih ya. Kalau 800 juta, nah itu boleh lah. Tapi kalau 8 juta mah tidak berarti sama sekali. Buang PTKP udah habis. Gitu sih Pak. Kalau saya sih nggak terlalu perhatiin kalau terlalu kecil begini ya. Paling Bapak balancing di uang tunai aja, biar nggak pusing. Oke? Semua teman tuh Pak Webar Mitchell. Bapak Budi IRT2PB. Pak, PPh Badan tahun 2022 ada angsuran PPh pasal 25 yang belum dikreditkan 25 juta. PPh 2022? Jika yang kita masukkan, boleh tidak PPh Badan yang kita bayar kita PBK-kan 25 juta sebesar PPh 25? Oke, saya masih kurang nangkap maksud Bapak ini, tetapi yang namanya PPh 25 itu tidak bisa PBK, Pak. Kalau angka sudah betul ya. Jadi PPh 25 kalau memang sudah betul angkanya, dia tidak bisa dipindah bukukan. Dia hanya bisa dikreditkan atau dibuang. Gitu, Pak. Setahu saya begitu ya. Jadi PPh 25 itu harus dikreditkan. Atau kalau Bapak tidak mau kreditkan, Bapak buang. Dalam arti Bapak jurnal sebagai beban biaya pajak, kemudian di koreksi fiskal, dibuang aja begitu. Tetapi kalau Bapak mau PBK, dipindahkan ke jenis PPh yang lain atau ke tahun yang lain, nggak bisa. Karena kan PPh 25 kan dibayar sesuai dengan angka yang benar. Gitu Pak. Setahu saya gitu Pak. Semoga tahun itu Pak Budi IR. Bapak Rock Let the Way. Bang, kapan videonya untuk cara hitung dan lapor SP sebagai freelance? Besok pagi Pak, besok pagi atau siang sudah terbit ya. Saya membuat sebuah pelaporan yang lengkap untuk SPT tahunan orang pribadi ya. Dari nol saya bikin Excel-nya, e-form-nya, cara bayarnya, cara lapornya, itu lengkap satu paket video. Besok siang atau besok pagi terbit. Oke, Bapak tinggal nonton aja tuh di YouTube tuh. Lengkap tuh. Tutorial SPT tahunan orang pribadi lengkap. Semua nonton tuh Pak Rock. Lead the way. Besok aja Pak. Bapak Kang Melo. Malam minta tolong dijelasin apa selanjutnya untuk UMKM setelah UMKM selesai 7 tahun masa bayar 0,5%. Oke, Bapak Kang Melo dan teman-teman semua, jawaban saya adalah tidak usah dipikirkan dahulu. Kenapa? Karena sudah ganti presiden, sudah ganti menteri, sudah ganti pemain semua.
ya. Siapa tahu diperpanjang, siapa tahu dipermanenkan. Kita udah capek-capek bikin tax planning, udah capek-capek bikin perdebatan, udah capek-capek bikin berbagai macam skenario, dia perpanjang 7 tahun lagi, kan buang-buang waktu ya. Jadi nggak usah khawatir Pak Kang Melo, ini sesuatu yang masih jauh, masih lama, masih akhir tahun ini. Ini baru Januari loh, masih Januari, itu berlakunya itu masih Januari tahun depan. Gitu ya. Lagi pula Februari sudah ganti presiden, sudah ganti menteri, sudah ganti kebijakan, udah ganti, semua udah ganti. Semua udah ganti, Pak. Nah, jadi gua sih sangat meyakini ini akan diperpanjang. Dalam hati kecil saya yakin ini akan diperpanjang. Karena kalau nggak diperpanjang, itu bodoh menurut saya pemerintah ya, menurut saya ya. Bukan menuduh ya. Kalau dia tidak perpanjang, bakal chaos. Chaos nih. Kalau dia nggak perpanjang, akan jadi chaos. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan tuh konsultan pajak. Yang diuntungkan. jadi, jadi menurut saya, pasti diperpanjang. Kalau gue jadi menteri, langkah pertama adalah memperpanjang atau mempermanenkan ini PPh final UMKM. Gitu ya. Jadi kita tunggu aja Pak ya, santai aja Pak. Masih lama ya. Oke. Semua teman tuh Pak Kang Melo. Lanjut, Bapak Setiak. Perhitungan TER bagaimana Bang kalau pegawai itu masuk di Juli 2024? Sama caranya Pak. Pokoknya hitung brutonya berapa, hitung TER-nya berapa persentase, dibayar dipotong, dibayar dilapor. Selesai Pak. Apakah nanti bakal jadi LB? Udah nggak usah pusing. Kita potong saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti Desember baru kita hitung Pak. Apakah nanti akan LB dan sebagainya? Nanti Pak, nanti Desember baru kita hitung semua. memang gitu perintah undang-undang. Jadi kita udah nggak usah pusing. Kita nggak usah mikirin, ini orang baru masuk bulan Juli. Nanti kalau gue potong begini, nanti dia bakal LB dong di Desember. Udah nggak usah pusing. Ikuti tabel TER. Lupakan semua yang apa namanya pemikiran-pemikiran kita. Lupakan semua, kita potong sesuai aturan, selesai. Nanti bulan Desember baru kita mikirin hitungnya bagaimana. Dan kita tunggu bagaimana negara kasihin kita solusi ya. Karena sampai sekarang belum ada solusi nih. Semua orang udah ribut nih. Kalau sampai LB gimana? Tetapi negara belum kasih solusi. Jadi sementara kita tunggu dulu ya. Jadi potonglah sesuai dengan tabel TER. Oke? Semua teman tuh Pak Setiak. Ibu Caroline Anita. Malam kok, malam Bu Caroline. TER itu berlaku mulai SPT tahun 2023 ya kok? Bukan Bu, mulai Januari 2024 ya. Mulai masa Januari 2024. Jadi bulan ini mulai berlaku. Yang Desember 2023 masih menggunakan metode yang lama, yang normal, yang PPh 21 biasa, yang pakai ISPT. Oke Bu ya. Semua teman tuh Bu Caroline Anita. Bapak Budi IRT2PB. Pak, jika di awal tahun ada karyawan bertambah tanggungannya punya anak, ini kita butuh lapor ke KPP atau langsung kita tambahkan saja untuk perhitungan PP 21-nya? Langsung saja Pak, langsung ya, tidak perlu lapor-lapor ke KPP. Oke? By the way, yang namanya PTKP itu adalah kondisi 1 Januari ya, kondisi 1 Januari. Jadi, kalau ada anak yang lahir di pertengahan tahun, maka dia tidak dihitung sebagai PTKP di tahun tersebut. Dia akan dihitung sebagai PTKP tahun depannya. Gitu Pak ya. Jadi anak yang lahir di pertengahan tahun tidaklah menjadi PTKP di tahun tersebut. Dia akan jadi PTKP di tahun depan. Nah, jadi PTKP itu adalah kondisi 1 Januari. Oke, dan tidak perlu kita laporkan ke pajak. Oh, karyawan saya nambah 1 anak nih. Tidak perlu. Langsung aja kita tembak di dalam perhitungan PPh 21-nya. Oke, minta kakaknya aja, kartu keluarga yang terbaru. Oke, semua teman tuh Pak Budi. Ibu Mary, malam kawan, malam Bu Mary. Mau tanya, kalau karyawan di bawah PTKP, apakah tetap dibuatkan 1721 A1-nya kok? Makasih. Masih Bu, sama-sama ya. Tetap dibuatin ya. Jadi, semua karyawan tetap, mau dia gaji di atas PTKP ataupun di bawah PTKP, tetap dibuatkan 1 lembar bukti potong 1721 A1, 1 lembar setiap tahun. Gitu Bu ya. Nah, buat apa itu bukti potongnya kalau tidak ada PPh-nya? Ya buat dia lapor SPT tahunan, gitu ya. Jadi contoh nih, gaji dia 45 juta contohnya ya. Ya udah, 45 juta ini kan dia akan bawa ke SPT tahunan dia. Siapa tahu ini barang jadi motor atau jadi sesuatu. Kan itu dia mesti laporin. Kalau dia nggak ada bukti potong, gimana dia laporin motornya? Tiba-tiba dia punya motor dari mana? Kan gitu. Ya. Jadi semua karyawan tetap mau gajinya di atas ataupun di bawah PTKP, tetap harus dibikinkan 1 lembar bukti potong 1721 A1. Gitu, Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Mary Su.
Bapak Renci, kok kalau prefer tidak dikenakan pajak? Jawabannya tidak ya. Prefer bagi CV itu tidak ada PPh-nya karena prefer itu dikecualikan dari objek pajak. Oke, tetapi ingat prefer diambil dari laba ditahan ya. Artinya sudah dipajakin dahulu di CV-nya. Oke. Semua teman tuh Pak Renci. Ibu Caroline Anita, suaranya sama kok seperti biasa, aman di saya. Oh iya iya iya. Jadi ya mungkin mohon maaf ya kalau agak jelek suaranya. Ibu Siana Siene, kok mau tanya, PMA baru mulai lapor SPT PPh 21 tahunan, tapi belum ada software ISPT. Masih sempat urus ke KPP? Eh, SPT PPh 21 mah tinggal download Bu, tidak perlu ke KPP, tinggal di-download aja dari internet, dari Pajak.go.id ya, dari Google atau pajak.go.id, tinggal Ibu download, kemudian diinstal, langsung dipakai. Bisa kok, bisa. Bisa lapor mundur kok, lapor mundur boleh, nggak ada masalah. Kalau Ibu repot, mau ke KPP langsung boleh, cari penyuluh ya, cari penyuluh di KPP, langsung di sana juga bisa. Oke, semua teman tuh Bu Siena Siena. Bapak 1687, terima kasih kawan, sama-sama. Ibu Anggraini Tasya, malam kok, malam Bu Tasya. Gimana kok kalau saya biasa ambil gaji di CV, di tahun 2024 tidak ambil gaji lagi, apa akan dipertanyakan DJP? Mengingat dulu saya lapor PPh 21, nggak ada masalah Bu, kalau saya sih nggak masalah. Kalau dia tanya ya sudah, kita jelaskan, mohon maaf Pak AR, dulu saya masih bodoh, sekarang saya udah ngerti. Jadi sekarang saya tidak lagi PPh 21 gitu ya. Jadi kita kalau sudah tahu salah, jangan diterusin salahnya hanya untuk menghindari pemeriksaan. Jangan ya. Kalau udah tahu salah, kita perbaiki yang salah, gitu ya. Kita perbaiki yang salah menjadi benar, dan yang kemarin yang salah itu kita harus siap dengan konsekuensinya, gitu ya. Janganlah kita meneruskan sesuatu yang salah hanya demi untuk menjaga-jaga supaya nggak kena periksa. Nggak begitu ya caranya ya. Yang benar adalah ketika kita sudah tahu salah, kita langsung perbaiki diri. Kita langsung berubah menjadi yang benar, gitu Bu ya. Semua teman tuh Bu Anggreni. Kalau nanti ditanya AR ya, Ibu tinggal jawab aja. Bapak AR mau saya jadi benar nggak? Kalau mau saya jadi benar ya ini sudah benar nih. Gitu Pak, Bu. Semua teman tuh Pak Bu Tasya. Bapak Hayanto 33. Kawan, kalau istri usaha catering rumahan, apa atas penghasilan istri boleh pakai 0,5%, sedangkan suami telah pakai tarif umum? Suami tarif umum. Istrinya punya NPWP nggak, Pak? Kalau istri punya NPWP, maka dia boleh tuh pakai 0,5%-nya. Oke? Nah, sekarang suaminya, kenapa dia pakai tarif umum? Kalau dia tarif umum itu maksud Bapak adalah karyawan atau pekerja bebas, maka boleh kok. Dia masih boleh nambah KLU kan? Masih boleh nambah KLU kok. Setahu saya masih boleh. Jadi, satu orang itu, si suami ini, selain dia karyawan, dia mungkin seorang pekerja bebas, dia juga boleh berdagang. Jadi, dia boleh punya 4 KLU kan? Satu orang boleh punya 4 KLU. Jadi nggak ada masalah. Menurut saya sih boleh-boleh aja sih. Oke. Semua itu Pak Hayanto. Bapak Wendy Taurus, kok bisa jelaskan mengenai Imbreng? Imbreng itu adalah setoran modal ke PT yang tidak berupa uang, tetapi berupa barang. Udah, itu doang. Jadi kita menyetorkan modal kepada PT, bentuknya itu bukan uang, tetapi mungkin sebuah mesin, atau sebuah mobil, atau sebuah laptop, atau sebuah tanah bangunan, atau apapun lah. Intinya bukan berupa uang. Ini masih dinotariskan ya, datang ke notaris, beresin. Oke? Semua teman tuh Pak Wendy. Ibu Jenny 34, malam kok, malam Bu Jenny. Untuk PTP, itu pembukuan atau pencatatan kok? Jawaban saya adalah pembukuan ya. Yang namanya PTP adalah sama seperti CV, sama seperti PT biasa, sama seperti yayasan, sama seperti yang lain. Ini adalah badan usaha, bukan orang pribadi. Oke? Kalau orang pribadi, boleh pencatatan. Kalau PT atau PTP, itu wajib pembukuan seperti biasa. Ada neracanya, ada laba rugi, ada buku besar, lengkap ya, Bu. Semua teman tuh Bu Jenny. Oke. Bapak Budi SSS 89. Malam kok. Di ISPT PPh 21 untuk tarik pekerja lepas diisi gimana lapisan 1-3 diisi angka berapa aja? Thanks kok. Wah, ini terlalu teknis Pak. Saya juga nggak tahu nih kalau sudah teknis seperti ini ya. Orang kantor saya ngerjain semua soalnya. Gimana isinya lapisan 1-3 diisi angka berapa aja? Oke, coba Bapak otak-atik ya. Coba Bapak otak-atik aja, nanti Bapak ngerti kok. Saya juga udah lama nggak ngerjain teknisnya ya. Ini orang kantor ngerjain soalnya. Coba otak-atik Pak ya. Saya takutnya salah jawab ya. Semua teman tuh Pak Budi.
Ibu Cindy Lovely 05. Pak, kalau KLU 7700, aktivitas penyewaan sewa guna usaha tanpa hak opsi, mobil, bus, truk, apakah bisa dapat tarif 0,5%? Saya kurang yakin. Ibu, coba cetak PP55-nya. Kalau berhasil dicetak, berarti bisa. Oke, kalau tidak berhasil, maka terpaksa gunakanlah tarif umum. Gitu. Bentuknya apa nih, Bu? Orang pribadi, CV, atau PT? Coba pakai PTP. Kalau PTP, saya yakin bisa pakai 0,5%. Oke, coba deh bikin PTP, kemudian cetaklah suket PP55-nya. Kalau suketnya tercetak, maka berarti bisa. Oke, semangat teman tuh, Bu Cindy. Bapak Sonitan 608. Kami toko eceran perhiasan emas, Pak Awan. Oh, jadi pembelian perhiasan emas di pabrik apa ada faktur pajak? Apakah pembelian ini harus dilaporkan ke SPT tahunan? Eh, Bapak bentuknya orang pribadi atau PT, badan? Kalau Bapak orang pribadi, maka berarti tidak perlu dilaporkan pembelian. Ya, karena tidak pembukuan. Nah, kalau Bapak perusahaan atau badan, maka Bapak wajib melaporkan pembukuan alias juga melaporkan pembeliannya. Gitu, Pak ya. Jadi pertanyaannya, Bapak ini pembukuan atau pencatatan? Kalau Bapak pembukuan, maka wajib laporkan termasuk pembeliannya. Kalau Bapak pencatatan, berarti kan tidak usah lapor. Ya, hanya pembukuan aja yang perlu melaporkan yang namanya pembelian. Gitu, Pak ya. Nah, kalau Bapak pembukuan, artinya Bapak mungkin perusahaan atau Bapak sudah PKP melebihi 4,8M, maka wajib laporkan pembelian, karena pembelian itu kan ada di dalam bagian dari laba rugi Bapak. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Sony. Oke teman-teman, ini sudah jam 9 lewat ya. Saya akan tampung dulu teman-teman yang belum terjawab. Nanti akan saya bikin video berikutnya di YouTube ya untuk menjawab yang belum terjawab ya. Oke. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Ada Ibu VV 68, kemudian ada Bapak Stanley Jonathan, ada Bapak Haryanto Alpen. Mohon maaf ya teman-teman belum terjawab. Nanti saya bikin video YouTube-nya. Ibu Yunita CP, kemudian Bapak Ricky Yoit, kemudian Bapak 1687 sama-sama terima kasih. Kemudian Bapak Ferry Berti, oke. Bapak Haryanto Alpen, kemudian Ibu Melisa Isabella, kemudian Ibu Dewi Sik, oke. Bapak Ferry Berti, kemudian Ibu Ayuk Sadewa, kemudian Ibu Ayuk Sadewa lagi, kemudian Bapak Webare Mitchell, makasih kok sama-sama. Bapak Webare Mitchell, oke. Kemudian Ibu Ferik Chan, oke. Bapak Is Setiawan, kemudian Bapak Budi IR, kemudian Bapak M Andi Saputro, Ibu Yunita CP, kemudian Bapak M Andi Saputro. Mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf ya belum terjawab ya. Bapak Hayanto 33, saya tampung dulu ya nanti di video berikutnya. Ibu Siana Siene, terima kasih sama-sama. Ibu Wantis 73, oke. Bapak Sonitan, oke. Ibu Asyu. Oke, semua sudah selesai semua teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Mohon maaf yang belum terjawab, akan saya bikin di video berikutnya di YouTube ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa teman-teman Senin depan jam 8 malam seperti biasa ya. Sampai jumpa semuanya, mari.